Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Selamat datang di Masjid Ulil Albab Man Insan Cendekia Serpong. Ahlan wa sahlan, wabil khusus pada para orang tua yang hadir dalam masa penjemputan hari Jumat saat ini. Hari ini perdana DKM menggunakan layar monitor. Alhamdulillah, di kanan kiri teras masjid juga di atas, untuk kemudahan jamaah melihat khotib dan imam di area mihrab atau mimbar masjid ini. Berikutnya, untuk dimaklumi bersama, posisi shaf saat ini masih berjarak. Sekali lagi mohon kiranya dimaklumi, kondisi ini masih menunggu keputusan dari Kepala Madrasah, Ketua Satgas COVID-19 Madrasah, juga Ketua DKM Masjid. Kami khawatir kalau nanti sudah tidak berjarak, kemudian ada dokumentasinya, dilihat sama adik kelasnya yang kelas 10 dari kejauhan yang masih PJJ, timbul mungkin dalam tanda kutip ya, pengen segera ke sekolah juga. Hari ini yang ada di lingkungan madrasah kelas 11 dan 12, kelas 10-nya masih di rumah. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kondisi ISOF sudah bisa berubah menjadi seperti biasa. Berikutnya kami sampaikan laporan keuangan dari Bendahara DKM. Saldo tercatat sejumlah Rp58.414.058. Terima kasih jamaah sekalian. Ini sekaligus nanti akan menjadi modal awal buat pembangunan tahap ketiga. Insya Allah DKM di awal tahun 2022 akan merevitalisasi, merenovasi tempat wudhu putri. Sekaligus nanti direncanakan lewat desain alumni menjadi 2 lantai ke belakang. Semoga nanti menjadi bagian dari masjid ramah, wabil khusus buat para musafir, para orang tua yang berkunjung sejenak bisa istirahat di lingkungan masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang bertindak sebagai khotib pada kesempatan hari ini Ananda Farid Aulia Rahman kelas 12 dan muazin Ananda Gaza. Demikian yang dapat disampaikan. Kepada jamaah sekalian yang memegang alat komunikasi, mohon berkenan untuk di silent atau dinonaktifkan. Berikutnya ada kotak infak, hari ini mulai dijalankan, mohon dibantu untuk digerakkan, mudah-mudahan tidak mengganggu khusyuk kita dalam menyimak khutbah. Demikian pada muadzin untuk menyampaikan memandangkan adzan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana disabarkan dalam firman-Nya. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan dengan manusia. Quran surah Ali Imran ayat 112. Dalam konteks ini, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia takkan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang dirinya menjalin hubungan baik dengan saudaranya satu sama lain. Jika kita mentelaah arti dari kata saudara, maka kita perlu memahaminya dalam banyak arti. Secara sempit, saudara adalah laki-laki atau perempuan dalam keluarga kita yang setara status sama dengan kita setelah ayah dan ibu. Yang tua kita panggil kakak, yang kecil kita panggil adik. Secara luas, saudara bisa kita sebut sebagai sanak famili, karib kerabat, atau kalau mau simpel adalah orang-orang yang memiliki talian darah atau nasab dengan kita. Dalam lingkungan sosial, saudara juga bisa disebut sebagai teman satu tujuan, teman satu pandangan, yang bisa disebut juga sebagai teman karib ataupun teman senasib seperjuangan. Di dalam Islam, persaudaraan dikenal dengan banyak sekali jenis. Yang pertama adalah persaudaraan antar keturunan, yaitu ukhuwah nasabiyah.
persaudaraan sesama manusia, yaitu ukhuwah basyariah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, yaitu ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan seagama, yaitu ukhuwah islamiyah, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara keduanya dan takutlah kepada Allah supaya kalian semua mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam berbagai hadis Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan bagaimana keutamaan orang mukmin dan persaudaraannya. Yang pertama, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu diibaratkan sebagai bangunan, sebagaimana hadis berikut. Al-mu'minuna lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin lain itu seperti sebuah bangunan, maka sebagiannya akan menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lain itu diibaratkan seperti sebuah cermin, sebagaimana hadis berikut. Al-mu'minuna mira'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada cermin itu, maka dia harus memperbaikinya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dalam konteks hadis ini, cermin adalah tempat kita untuk melihat apa yang baik dan buruk dari diri kita. Dan cermin itu diibaratkan sebagai saudara kita. Maka jika saudara kita melakukan sebuah kesalahan, kita wajib menegurnya. Karena pada akhirnya apa yang baik dari dia akan menjadi teladan bagi kita juga. Sedangkan apa yang buruk dari dia akan menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri untuk diperbaiki, dan jadi pelajaran bagi kita untuk menghindari hal tersebut. Yang ketiga, orang mukmin itu seperti lebah. Bagaimana maksudnya? Itu digambarkan dalam hadis berikut. Masalul mu'minina nihlah in akalat thayyibah wa in wada'at thayyibah wa in waqa'at ala 'udi syajaril lam taksirhu. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Apabila ia makan, yang ia makan itu adalah sesuatu yang baik. Dan apabila dia mengeluarkan sesuatu, yang dia keluarkan adalah sesuatu yang baik pula. Dan apabila dia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, maka ia tak akan mematahkan dahannya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang keempat, orang mukmin itu seperti pohon kurma, sebagaimana dalam hadis berikut. Masalul mu'minina masalun nikhlah ma akhasta minha min syai'in naf'aka. Perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang kau ambil darinya pasti akan bermanfaat bagimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka orang mukmin itu adalah orang yang punya kontribusi besar kepada sesama. Apapun yang dia lakukan, asal itu untuk kebaikan orang lain dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lakukan. Sebagaimana perumpamaan lebah sebelumnya, dia akan mengeluarkan apa saja yang baik-baik dari mulutnya, akan memberitahu apa yang baik-baik kepada saudaranya. Maka keberadaan seorang mukmin inilah yang bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa indah tentunya karena Islam telah menuntun manusia dalam merajut tali persaudaraan dalam satu ukhuwah Islamiyah. Untuk menerapkannya tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Biarpun rambut sama hitam, tapi rasa persaudaraan kita memang berlainan. Berdasarkan teori psikologi sosial attachment theory yang dikemukakan oleh Bowlby menjelaskan, perkembangan sosial dan kelekatan persaudaraan kuat akan memberikan sumbangan dalam kesuksesan dan penyesuaian diri yang sehat. Sebaliknya, konflik persaudaraan akan mendatangkan kerugian yang tak terelakkan. Hubungan persaudaraan mengharuskan adanya kehangatan yang ditandai dengan kedekatan, kasih sayang, kekaguman, dukungan moral dan material, penerimaan dan pengetahuan akan pentingnya persaudaraan. Sedangkan konflik yang terjadi biasanya ditandai dengan adanya pertengkaran, kompetisi, dominasi, serta persaingan dalam memperoleh sesuatu. Dalam hal ini,
ada sebuah pepatah yang bisa kita jadikan acuan. Kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah seperti kedua tangan, namun jangan seperti kedua telinga. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Sebagaimana kedua tangan kita ada kanan kiri dan tangan kanan. Namun kedua tangan ini memiliki sifat saling bersinergis. Tangan kanan kita mengambil sesuatu yang baik-baik, sedangkan tangan kiri kita mengambil sesuatu yang buruk-buruk. Ketika berjalan, keduanya akan bergantian mengisi posisi tangan. Dan janganlah seperti kedua telinga. Telinga ini sama-sama berada di kepala, namun arahnya berlainan. Satu menghadap ke barat misalnya, dan satu lagi menghadap ke timur. Mereka akan saling mencari suara. Maka janganlah kita seperti kedua telinga dalam persaudaraan. Jangan sampai kita berselisih, tidak kompak, padahal kita memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang mukmin itu adalah orang yang kuat dalam persaudaraan. Sebagaimana hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukanlah orang mukmin jika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari kita perkuat persaudaraan di antara kita. Apapun dalam bingkai apapun, baik dalam bidang keluarga, sahabat, rekan kerja, teman sekolah dan lain sebagainya. Persaudaraan itu harus tetap ada dan harus tetap dikuatkan. Karena dengan begitu kita akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua khutbah ini bermanfaat untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kita semua. Dan semoga bangsa kita segera disembuhkan dari ancaman Covid yang semakin melanda ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيات الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء الوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة.
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.